Para hadirin dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan RRI Palu di mana saja saudara berada. Kalau pada segmen sebelumnya kita menggunakan waktu yang relatif panjang, maka kami ingin menyampaikan kepada kita bahwa pemimpin di mana saja akan berhadapan dengan sumber daya atau resources yang terbatas. Dan pada kesempatan ini Anda diuji dengan resources yang terbatas itu bernama waktu. Kalau sebelumnya kita dengan 5 menit, maka kali ini Anda punya kesempatan hanya 2 menit untuk menyampaikan pikiran cerdas Anda. Saya akan berikan kesempatan kepada yang pertama, calon bupati, untuk mengajukan pertanyaan kepada calon bupati juga dengan waktu pertanyaan maupun jawaban masing-masing 2 menit. Oke. Untuk itu saya mulai dari calon bupati nomor urut 1. Mengajukan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit mulai dari sekarang. Ya, makasih. Pertanyaan pertama ya disampaikan kepada paslon nomor 2 terkait dengan pelayanan dan kesejahteraan. Apabila saudara menjadi bupati, apa langkah dan strategi saudara untuk menyelesaikan percepatan pembayaran stimulan dan percepatan pembangunan huntap, termasuk percepatan pembangunan huntap satelit dan termasuk pembangunan Bangga, termasuk Jaduk yang sekarang lagi bergerak. Kemudian terkait dengan penyampaian tadi untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan ini di sektor pertambangan menjadi kewenangan provinsi yang kita tahu. Bagaimana langkah saudara, strategi saudara untuk mengelola pasir tambang yang memang ini sangat-sangat luar biasa. Kewenangan ini bukan di Kabupaten Sigi, tetapi itu di provinsi. Kemudian terkait dengan misi yang ke-8 tadi, dalam pasca bencana ini, pasca bencana tentu kita diperhadapkan dengan rehab rekon. Yang kerugian negara itu sekitar 11,1 triliun. Kita usul kemarin itu 13,7 triliun. Nah, apa langkah saudara dan dasar untuk menempatkan misi yang ke-8 ini infrastruktur di posisi 8 yang seharusnya dalam teori perencanaan ketika pelayanan dasar menjadi sebuah kekuatan, apalagi di dalam pasca gempa ini tentunya infrastruktur menjadi sebuah kekuatan untuk membangun kembali daerah ini menjadi lebih baik lagi tentunya. Kemudian terkait dengan misi yang ke-7 tadi terkait dengan mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola. Apabila terjadi sesuatu yang memang nyata, karena aparatur sipil negara merupakan sebuah kekuatan untuk membangun daerah. Persoalan disiplin di dalam aturan PP 53 bahwa 46 hari berturut-turut ya ataupun terakumulasi yang bersangkutan harus diberhentikan. Apabila apa tanggapan saudara melakukan hal tersebut? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan waktu 2 menit untuk calon bupati nomor urut 2, waktunya mulai dari sekarang. Sebenarnya tidak ada sulitnya bagi kita menyelesaikan. Jaduk itu sudah ada orang yang harus kita berikan. Sudah ada daftarnya. Kemudian ada stimulan by name by address. 500 miliar lebih. Sudah ada namanya orang, sudah ada alamatnya orang. Kenapa susah? Saya berjanji 5 bulan selesai. Orang yang dapat stimulan, yang tiba-tiba yang dari rusak berat jadi rusak sedang, dari sedang jadi ringan, ringan jadi tidak ada jadi ada. Sudah ada, tidak mungkin uang itu keluar kalau tidak ada namanya orang, tidak ada alamatnya orang. Oleh karena itu tidak susah bagi kita karena sudah ada patrol kita. Kemudian masalah tambang, ini harus ada negosiasi kita, ada human relation kita. Kita memberikan satu harapan kepada masyarakat kita, masyarakat petambang kita. Satu contoh, di Tinggede itu mulai dari Tinggede sampai Pakuli, pasir halus ini satu hari itu jutaan kubik mengalir tanpa satu sen pun mengalir ke daerah.
Oleh karena itu harus ada negosiasi, kepintaran political will, harus ada relasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Diperlukan kerjasama yang baik. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Ini kelihayan kita, ada kemampuan kecerdasan seorang pemimpin. Bagaimana kita bisa bernegosiasi, bagaimana kita bisa memperjuangkan, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat dan meyakinkan stakeholder seperti PUPR. Pembangunan jalan yang penting di dalam aturan, yang penting di dalam tujuan kita ada political will dan ada kejujuran kita untuk jangan kita melakukan kecurangan dalam ketika kita diberikan itu, kita memberikan satu arah yang terbaik, baik pertanggungjawaban kita kepada masyarakat maupun pertanggungjawaban kita kepada Tata kelola. Transparan. kemudian transparansi tata kelola pemerintahan. Ini penting bagi kita untuk memberikan yang terbaik, memberikan pada visi qualified dan profesional. Ya, tepatan dengan waktu selesai. Baiklah sekarang giliran kepada calon bupati nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit mulai dari sekarang. Pertanyaan saya cuma satu. Kurang lebih 8.000 hektar tanah kita yang tidak termanfaatkan akibat putusnya irigasi. Hanya baru sekitar 1.000 hektar yang saat ini terairi. Bagaimana strategi saudara dengan visi misi untuk tujuan Anda, tujuan saudara agrobisnis? Bagaimana wujudkan ini? Sementara 8.000 hektar yang merupakan kepentingan, yang merupakan landasan dasar untuk pengembangan agrobisnis. Terima kasih. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Iya, Dan waktu makasih. 2 menit mulai sekarang. Iya, makasih. Sebenarnya kalau mau disebut tanah-tanah terlantar dan ditelantarkan itu tidak ada. Ya. Yang pertama adalah ada konsep, ada program yang kami bangun. Pertama, 74% lebih kawasan kita kawasan lindung, konservasi dan lindung. 25% kawasan kita kawasan budidaya. Nah, inilah ruang yang harus kita manfaatkan. Yang kedua, terkait dengan tanah tidak termanfaatkan juga tidak. Ada gagasan kami, program kami kemarin di Tora, tanah objek reforma agraria. Alhamdulillah, 362 hektar tanah Hasfam ya yang kami rebut dari Hasfam menjadi milik negara dan dikembalikan ke daerah sehingga bermanfaat hari ini untuk pembangunan huntap. Nah, di kawasan 362 hektar itu 104 untuk kawasan pembangunan huntap dan insya Allah kami terpilih kembali menjadi pimpinan daerah. Di kawasan tersebut sudah kami rencanakan untuk membangun ruang-ruang ekonomi baru termasuk kawasan-kawasan wisata yang masuk ke dalam dari Pombebe tembus ke Bora. Desain rencana strategisnya sudah ada, tinggal menunggu waktu. Kemudian yang disebut lagi tanah terlantar sebenarnya tidak ada. Ada konsep kami membangun pewilayahan komoditas di semua titik wilayah kecamatan. Misalnya di Kecamatan Kulawi Raya, kita dorong kepada penguatan persiapan kami untuk menuju daya saing. Ya, di tahun lalu kita mendorong bibit gratis. Durian Musangking itu sekitar kita anggarkan kemarin ada 3 miliar lebih. Seluruh Kulawi Raya kita dorong. Sudah masuk di tahun pertama dan tahun kedua kemarin baru sebagian karena dananya ditarik Covid. Kemudian penguatan bibit gratis juga melalui advokat mentega. Kemudian Manggis Bali, termasuk juga Kelengkeng Kateki. Ini yang kita dorong ke wilayah Kulawi Raya. Harapan kami adalah dengan terjadinya pembukaan jalan Piana Kalamanta Batas menjadi jalan nasional, ruang ekonomi baru ini akan tumbuh sehingga daerah ini akan maju ke depan. Ya, kita berikan aplaus kepada kedua calon bupati kita yang telah mengeksplor gagasan, pikiran, dan solusinya dalam waktu yang sangat terbatas. Dan nanti pada segmen yang keempat, hal yang sama akan kita lakukan kepada calon wakil bupati kita. Oleh karena itu, tetaplah bersama debat pada sore hari ini.